Sobat Gracin alias drama Cina. Kali ini Carla akan membahas drama yang lumayan baru ya, judulnya The Sleepless Princess. Drama ini tayang perdana pada tanggal 29 Juli 2020 di Mango TV sebanyak 35 episode. Drama ini bergenre historis, romansa, dan sedikit komedi. Pemeran utamanya yaitu Hu Yixuan sebagai Putri Chu Yue dan Zheng Yecheng sebagai Jenderal Xu Yao. Pemain pendukung lainnya yaitu Huang Chanchan sebagai Su Nanan, Lin Xinyi sebagai Tao Yao, Yang Lin sebagai Su Xinchen atau Pangeran Xin, Xiao Dawei sebagai Luo Ji, Peng Biao sebagai Naxi, dan Su Yaxin sebagai Bai Liki. Drama ini mengisahkan tentang seorang putri angkat kerajaan yang bernama Putri Chun Yue yang tidak bisa tidur malam hari, atau lebih tepatnya tidak ingin tertidur pada malam hari. Hal ini dikarenakan karena sewaktu dia kecil, tanpa sengaja batu surga atau batu kelahiran yang dipercaya mempunyai kekuatan ajaib atau kekuatan meramal tiba-tiba masuk ke tubuh Putri Chun Yue. Batu tersebut diperoleh oleh ayahnya yang merupakan guru spiritual kerajaan dan dipercaya oleh raja untuk digunakan meramal keadaan kerajaan. Namun, batu kelahiran itu dikatakan menghilang dan ayah Chun Yue meninggal bunuh diri di hadapan raja sehingga Chun Yue diangkat menjadi putri. Sejak saat itu Chun Yue tidak dapat tidur dengan tenang karena jika ia bermimpi maka mimpinya akan menjadi kenyataan. Beberapa kali mimpinya adalah mengenai hal mengerikan atau tentang kematian orang-orang di sekitarnya, sehingga Chun Yue akan mencegah hal buruk terjadi. Jika ia berhasil mencegah mimpinya menjadi kenyataan, maka pada malam selanjutnya Chun Yue akan berubah menjadi binatang yang ada pada 12 hiu Cina seperti kelinci, kuda, dan pagi hari putri pun kembali menjadi manusia biasa. Oleh karena itu, Chun Yue tidak ingin tertidur pada malam hari. Malam menjadi siang baginya dan siang hari menjadi malam. Begitulah hidup Chun Yue di istana harem kerajaan. Mirisnya, jika sampai ke-12 kesempatan itu telah terpakai, maka pada malam terakhir berikutnya Chun Yue akan tertidur selamanya. Namun ia tidak mati. Oleh karena itu, pelayannya Tao Yao dan saudara angkat laki-lakinya Xinchen atau Pangeran Xin berusaha menjaga Chun Yue dengan baik dan merahasiakan metamorfosis sang putri. Namun perasaan Pangeran Xin ini lebih dari sekedar saudara terhadap Chun Yue. Sedangkan Chun Yue menganggap Pangeran Xin hanya sebagai saudara atau adik laki-lakinya. Sementara itu, Jenderal Perang Xu Yao sedang menyelidiki penyebab kematian kakak laki-lakinya di istana. Ia tidak percaya jika kakak laki-lakinya mati akibat kecelakaan kebakaran di tempat pemujaan papan nama leluhur raja. Saat Chun Yue ingin mengubah mimpi bahwa ia akan dibunuh, saat itu pula ia bertemu Xu Yao yang memakai topeng sehingga Chun Yue tidak tahu bahwa Xu Yao menyelamatkan hidupnya. Kesalahpahaman pun terjadi. Raja mencurigai Xu Yao akan membunuh dirinya sehingga menikahkan Chun Yue dengan Xu Yao agar Chun Yue dapat memata-matai Xu Yao. Saat menikah, Chun Yue sedang koma dan bersiap untuk metamorfosis. Walaupun Xu Yao tidak menginginkan pernikahan ini, namun ia tetap memaksa Chun Yue yang sedang tidak sadar untuk memasuki rumahnya walaupun terus dihalangi oleh Pangeran Xin. Saat malam pengantin, Chun Yue berubah menjadi tikus, namun tidak diketahui oleh orang luar. Saat bangun, Chun Yue tidak menerima pernikahan ini dan ingin kembali ke istana. Alasannya tentu saja karena Xu Yao sudah terkenal sebagai seorang jenderal yang kejam, dingin, dan sudah membunuh banyak orang. Sedangkan rumor tentang Putri Chun Yue adalah putri yang sakit-sakitan. Segala usaha Chun Yue untuk keluar dari rumah Xu Yao selalu gagal. Sementara itu, Xu Yao yang awalnya mencurigai Chun Yue sebagai mata-mata raja, akhirnya mulai percaya pada Chun Yue. Rasa perhatian Xu Yao pun mulai muncul. Muncul orang ketiga yaitu adik seperguruan Xu Yao yang bernama Su Nanan yang juga menyukai Xu Yao. Segala cara juga dilakukan Su Nanan agar Xu Yao menyukainya. Namun tentu saja Xu Yao tidak tertarik. Penyelidikan tentang kematian kakak Xu Yao pun terus berlanjut hingga ia mencurigai ini ada hubungannya dengan para penjahat yang ingin membunuh Chun Yue. Berkali-kali salah paham antara Chun Yue dan Xu Yao terjadi, tapi
tapi hal itu malah membuat mereka semakin dekat. Mereka akhirnya saling mencintai. Di saat mereka mulai saling menyayangi, raja menceraikan mereka dan Chunye kembali ke istana. Hal ini dikarenakan oleh campur tangan Sunanan. Sunanan merasa kasihan pada Chunye yang dimanfaatkan oleh Xu Yao untuk memancing para penjahat agar muncul. Namun sebenarnya Chunye tidaklah keberatan asalkan Xu Yao memberitahunya tentang rencananya itu. Tapi semua telah terjadi dan Chunye kembali hidup di istana harem kerajaan. Di istana, Chunye kembali berusaha tidak tidur pada saat malam hari. Padahal saat di rumah Jenderal Xu Yao, ia dapat tidur dengan tenang saat ada Xu Yao tidur di sampingnya. Sementara itu, raja terus berupaya memberikan obat tidur pada Chunye agar dapat meramal masa depan kerajaan melalui mimpinya. Namun, Xu Yao selalu berusaha melindungi Chunye secara diam-diam agar Chunye tidur tanpa bermimpi. Di saat mereka mulai dekat lagi, raja mulai berulah atas permintaan putri kerajaan lain yaitu yang bernama Infanta Naxi, dan demi tidak ada perang antara kerajaan mereka, Xu Yao dijodohkan dengan Naxi. Xu Yao tentu saja menolak. Berbagai upaya dilakukan untuk membatalkan pernikahannya, tapi raja tetap kukuh. Banyak juga adegan kesalahpahaman antara Chunye, Xu Yao dan Naxi di sini yang membuat gemas. Tapi Xu Yao meyakinkan bahwa itu semua tidak seperti yang Chunye lihat. Chunye pun ingin sekedar memberikan obat tidur pada Naxi agar dapat menikah dan kabur bersama Xu Yao. Namun seseorang sengaja memberikan obat yang lain. Pada saat Chunye dan Xu Yao menikah, tiba-tiba terkuaklah misteri kematian kakak Xu Yao yang sangat berhubungan dengan Chunye. Perasaan galau melanda mereka berdua hingga mereka batal menikah. Kemudian Naxi pingsan yang lama dengan Chunye dianggap ingin membahayakan Naxi, maka Chunye pun dipenjara. Demi membebaskan Chunye, Xu Yao pun menyetujui menikahi Naxi. Lagi-lagi di sini kita melihat adegan yang membuat sedih ya Sobat Rajin. Bagaimana tidak, orang yang kita cintai menikah dengan orang lain dan kita yang ditunjuk untuk menjadi mak comblangnya. Nyesek banget ya. Walaupun sudah menikah, Xu Yao berlaku dingin pada Naxi dan sudah menyusun rencana serta mengumpulkan bukti-bukti kebohongan Naxi dan ingin menceraikan Naxi. Dan lagi-lagi ada kesalahpahaman nih Sobat Rajin. Saat raja berhasil dikendalikan oleh orang jahat yang merupakan murid ayah kandung Chunye, saat itu pula Pangeran Xin malah mengaku pada raja bahwa Chunye hamil karena dirinya dan ingin menjaga Chunye di rumah yang sudah ia persiapkan. Tentu saja Xu Yao mendengar ini menjadi sedih. Pada saat yang sama, Chunye hampir memergoki siapa orang jahat tersebut, namun ia malah terkena bubuk racun yang membuat mata Chunye buta sementara. Chunye akhirnya dirawat di rumah Pangeran Xin. Karena campur tangan bibi Xu Yao diam-diam menjaga Chunye selama ditinggal oleh Pangeran Xin, dan ia mulai sadar bahwa Chunye tidak hamil dan apa yang dikatakan Pangeran Xin hanyalah kebohongan untuk melindungi Chunye. Begitu banyak hal yang dilalui oleh Xu Yao dan Chunye agar bisa kembali bersama. Kehidupan cinta mereka bagai air laut yang mengalami pasang dan surut. Bagaimana akhir kisah mereka? Bahagia atau sedih? Menurutku 50-50 ya. Silahkan diinterpretasikan sendiri setelah kalian menonton drama ini. Penasaran kan? Makanya nonton ya, dijamin puas dengan romansa mereka. Kelebihan drama ini tentu saja menurutku karena para pemainnya yang ganteng dan cantik, setting tempat dan properti yang juga bagus. Riasan wajah dan kepangan rambutnya juga sederhana, namun feminim membuat karakter Chunye semakin hidup. Model gaunnya juga cantik, walaupun warnanya selalu hampir soft, seperti putih, kuning muda, ungu muda, biru muda, dan merah muda. Chunye hanya memakai warna terang seperti merah saat menikah dan saat ditipu oleh Naxi. Ya, menurutku pribadi agak kurang cetar sebagai seorang putri raja dan istri jenderal ternama. Kalau menurut kalian gimana Sobat Rajin? Oh, soundtracknya juga adem, pokoknya match dengan chemistry pasangan ini. Jadi, kapan kalian akan nonton Sobat Rajin? Komen di bawah ya. Next, Carla akan bahas drama Cina lain yang tak kalah menarik ya. So, see you next time.